Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ageng Widiaji dengan NIM C1 Channel 24084. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai laporan keuangan fiskal. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2 ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restuhanin Anissa, SEMAK. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai definisi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, bukan semata-mata berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Tujuannya adalah untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Nah, isi utama laporan keuangan fiskal sendiri ada empat, itu neraca fiskal, dan laporan laba rugi fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan fiskal dengan laporan komersial, dan ikhtisar kewajiban pajak perusahaan. Laporan fiskal sendiri membantu perusahaan mengetahui berapa pajak yang benar-benar harus dibayar, bukan berdasarkan laba akuntansi biasa, tapi laba yang diakui menurut pajak. Nah, fungsi laporan keuangan fiskal ada tiga. Yang pertama, memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, laporan fiskal memastikan perusahaan membayar pajak dengan benar dan sesuai peraturan. Dengan laporan ini, perusahaan dapat menghitung pendapatan dan pajak secara akurat, menghindari kesalahan perhitungan yang bisa menyebabkan denda, dan menjamin kepatuhan pada aturan pajak. Yang kedua, menghindari sanksi hukum. Kesalahan pelaporan pajak bisa menyebabkan denda administrasi, pemeriksaan audit oleh DJP, kerusakan reputasi perusahaan. Nah, fungsi yang terakhir sebagai data audit pajak. Laporan fiskal menjadi dokumen utama ketika dilakukan audit oleh DJP. Nah, fungsinya untuk apa? Memverifikasi jumlah pajak yang dilaporkan, menyesuaikan data keuangan komersial dengan fiskal, dan mendeteksi kesalahan pelaporan sejak dini. Nah, tujuan laporan fiskal yang baik, terus tanpa laporan fiskal yang baik, perusahaan bisa terkena audit, sanksi, bahkan kehilangan kepercayaan dari publik. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan laporan fiskal ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi pendapatan yang dikenakan pajak. Semua pendapatan seperti penjualan, bunga, dan dividen harus dihitung sebelum dikurangi oleh pajak. Nah, yang kedua, melakukan koreksi fiskal terhadap biaya yang tidak diakui pajak, misalnya biaya hiburan, sumbangan, atau denda yang tidak boleh dikurangkan. Nah, yang terakhir, menyusun neraca dan laporan laba rugi fiskal. Nah, hitung kembali pendapatan kena pajak setelah penyesuaian agar pajak yang dilaporkan benar dan sesuai ketentuan. Nah, langkah ini penting agar perusahaan tidak membayar pajak lebih atau kurang dari yang seharusnya. Nah, materi selanjutnya ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah penyesuaian laporan keuangan komersial agar sesuai dengan aturan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak semua biaya atau pendapatan diakui oleh pajak sebagaimana diakui dalam akuntansi komersial. Nah, adapun untuk tujuan koreksi fiskal sendiri ada tiga. Yang pertama, mengecek ulang draft pajak sebelum disetorkan, memastikan tidak ada kesalahan hitung pajak, dan yang ketiga, memenuhi ketentuan laporan pajak yang ditetapkan oleh DJP. Nah, untuk jenis koreksi fiskal sendiri ada dua. Yang pertama, koreksi fiskal positif, menambah laba kena pajak. Nah, misalnya biaya pribadi, sumbangan pajak penghasilan. Lalu yang kedua, koreksi fiskal negatif, itu mengurangi laba kena pajak. Misalnya penghasilan yang dikenakan PPh final atau pendapatan bunga deposito. Nah, koreksi fiskal sendiri memastikan laporan keuangan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, bukan hanya sesuai dengan akuntansi biasa. Lalu untuk materi yang terakhir ada rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal sendiri adalah proses pencocokan perbedaan antara laporan keuangan komersial berdasarkan SAK dan laporan keuangan fiskal berdasarkan pajak. Nah, untuk tujuan rekonsiliasi fiskal ada tiga. Itu yang pertama, meriksa kembali draft laporan sebelum dilaporkan ke DJP, mengurangi kesalahan perhitungan pajak, dan yang terakhir memastikan semua penyesuaian sudah sesuai dengan aturan. Nah, untuk jenis-jenis rekonsiliasi fiskal ada dua. Yang pertama, beda tetap, perbedaan yang tidak bisa disesuaikan pada periode lain. Nah, misal sumbangan dan pajak penghasilan. Lalu yang kedua, beda waktu. Nah, perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya karena waktu pencatatan yang berbeda antara akuntansi dan pajak.
Nah, yang terakhir ada tahapan-tahapan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama menentukan penyesuaian fiskal. Yang kedua mengidentifikasi elemen penyesuaian. Ketiga melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang terakhir menyusun laporan keuangan fiskal untuk dilampirkan dalam SPT tahunan. Nah, rekonsiliasi fiskal itu untuk jembatan agar antara laporan komersial dan laporan pajak, agar perusahaan dapat melaporkan pajaknya secara benar. Nah, adapun untuk contoh-contoh berarti laporan laporan keuangan fiskal sendiri itu ada seperti menyusun buku buku besar perusahaan, membuat laporan laba rugi, melakukan penyesuaian koreksi fiskal, dan yang terakhir menyusun laporan akhir untuk pelaporan pajak. Baik, terima kasih untuk materi yang perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.